Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Gwen? Baik banget loh. Oh, Masya Allah, baik banget loh. Gitu. Sepertinya lagi bahagia nih. Iya. Alhamdulillah. Oke Gwen, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk ikut sesi coaching bersama Ustazah Siti. Kalau boleh tahu, Gwen saat ini hendak membicarakan diskusikan apa? Jadi hari ini tuh aku udah kebayang tadi sih pas zuhur Ustazah Siti kan bilang ada yang mau ikut coaching nggak? Aku kira coaching apa gitu. Ternyata terserah topiknya. Jadi aku mau membahas tentang masa depan aku yang aku mau mencapai. Baik, Masya Allah. Kita akan mendiskusikan masa depan Gwen yang akan Gwen capai. Oke, Alhamdulillah. Gwen, izin sebelumnya Ustazah izin mencatat semua informasi yang Gwen sampaikan untuk membantu Ustazah dan Gwen juga untuk sama-sama saling mengingat satu sama lain. Insya Allah dari apa yang kita diskusikan ini menjadi bahan konsumsi kita berdua saja. Oke, Gwen punya waktu berapa lama? Paling sampai jam setengah 2. Oh, Masya Allah. Siap, Ustazah juga Insya Allah untuk sesi coaching ini meluangkan waktu khusus untuk Gwen. Masya Allah. Baik, berarti nanti kita akan mendiskusikan dan membicarakan terkait harapan masa depan Gwen ya ke depannya ya? Oke, masa depan Gwen. Masa depan seperti apa sih yang Gwen ingin bicarakan? Aku tuh sebenarnya dari kelas 2 ya. Oke. Aku kan baru masuk ke sekolah ini. Nah, dan aku juga punya teman yang bernama Faris. Dia tuh dulunya high school clubbing Manahan. Nah, aku sebenarnya anaknya nakal dulu. Ternyata aku diam-diam ikut Manahan juga sama Faris ngikutin. Nah, jadi aku ikut Panahan deh. Jadi selama kelas 2 aku udah jadi mahir dengan Panahan, udah jadi veteran gitu. Nah, aku pas pertama kali masuk lomba baru ditemenin sama ayah. Nah, pertama kali tuh wah deg-degan banget, aduh ya Allah. Nah, ternyata shot aku semuanya akurat, terus 5 meter lagi. Nah, dan aku juga kaget pas pertama kali dengar kalau aku juara 1. Dan setelah itu aku nggak tahu kenapa pas udah meningkat ke kelas 3 pensiun. Dan baru mulai lagi kelas 6. Jadi sia-sia gitu. Nah, pas udah mulai kelas 6 nih, aku udah mulai mahir sama coachnya. Terus coachnya juga dulu bikin ngesel gitu. Soalnya nyubit-nyubit aku mulu. Habis latihan banyak. Sekarang kan sama Coach Taufik nih. Coach Taufik ternyata bagus juga, lebih bagus sih daripada Coach Alan, maaf ya. Baik. Nah, sekarang aku udah bisa pakai visir. Sekarang aku udah mau udah punya plan buat masa depan aku. Jadi mau menjadi atlet Panahan. Jadi Gwen tertarik akan olahraga Panahan yang dimulai dari ekskul kelas 2 sampai kelas 3 dan di stop ya karena mungkin pandemi ya pada saat itu. Iya, pandemi. Tapi sebenarnya bisa juga bisa sih. juga latihan. Gitu. Dan sekarang sudah mulai muncul kembali nih di kelas 6 menemukan minatnya kembali dan Gwen ingin menjadi seorang atlet Panahan seperti itu. Iya. Oke. Apa yang melatar belakangi jadi Gwen tertarik dengan menjadi atlet Panahan nih? Itu tuh ada atlet Panahan juga yang perempuan, namanya namanya tuh kayak siapa ya?
Diananda, Wes. namanya Diananda siapa gitu. Itu wah, iya, wah, masya Allah banget, akurat, udah ngebawa nama Indonesia, udah masuk Asian Games. Terus panahannya bukan bambu lagi tapi pelatihan apa sih namanya, kompang tuh sebenarnya panahan yang susah dikuasai karena harus butuh banyak pelatihan dan banyak strength di lengan tangan kiri. Terus abis baru pertama kali ya, ini pas kelas 5 tuh. Kelas 5 kan masih pandemi lah ya. Abis lebaran, wah itu Diananda muncul lagi di beranda YouTube aku. Aku klik, wah sejarah satu lagi, masya Allah banget. Jadi gitu deh. Oh baik, jadi gue tertarik akan dunia panahan selain karena ikut ekskul di Nuris, juga ternyata mengikuti perjalanan atlet panahan Indonesia. Iya. Dian siapa tadi? Diananda kan gitu. Jadi gue terinspirasi bagaimana Diananda seorang sosok perempuan tapi bisa menjadi seorang atlet yang mendunia seperti itu ya. Iya. Oh, oke. Menarik. Nah sekarang menurut Gwen sendiri kondisi kondisi saat ini seperti apa untuk bisa merealisasikan menjadi seorang atlet panahan? Kayaknya abis saya lulus dari sekolah ini akan masuk klub lagi di Pro Archery. Karena di situ bagus juga sih. Dan dulu pas kelas 2 aku baru dilatih sama atlet malahan namanya Coach Zai. Deg-degan banget. Nah ternyata setelah pelajarannya Coach Zai aku jadi lebih akurat shotnya. Masya Allah. Baik, jadi rencana yang akan gue lakukan untuk bisa menjadi seorang atlet panahan seperti Diana itu tadi, salah satunya adalah dengan ikut klub gitu nanti setelah lulus SD seperti itu. Ada lagi? Dan mungkin aja abis aku sudah mahir dengan visir aku yang sekarang masih newbie pelatih gitu, aku akan upgrade ke Birbo Kartel. Abis Kartel SMP kelas 3 ada rencana buat masuk timnas. Oh oke. Jadi tahapannya yang gue akan lakukan untuk menuju jadi atlet, masuk klub terlebih dahulu, kemudian meningkatkan skill sehingga tadi akan meningkat ke Birbo Kartel, upgrade lagi ke Kopang baru. Baru nanti akan upgrade lagi sehingga nanti bisa masuk klub platnas lah kan gitu ya. Atlet nasionalnya itu di target dari gue sendiri kelas 3 SMP. Iya. Paling muda kayaknya. Oke, kelas 3 SMP. Masya Allah, keren sekali cita-cita dan harapannya kan gitu. Nah untuk menuju ke kelas 3 nih nanti ke 3 SMP, selain tadi masuk klub, kemudian meningkatkan skill kan gitu, sampai nanti akhirnya bisa masuk dalam pelatnas sendiri, ada lagi yang gue akan lakukan untuk melatih kemampuan tersebut? Apa ya? Kayaknya belum kepikiran sih. Jadi kurang tahu mau melatih apa. Oke. Dari 3 tahapan tadi, 3 hal yang akan gue lakukan, masuk klub, kemudian akan meningkatkan skill dan masuk pelatnas, hal apa yang menurut gue ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi gue? Ini sih tantangan paling susah. Soalnya ada pelajaran, ada sekolah, ada urusan banyak, ada urusan yang lain, urusan keluarga, apa gitu, banyak. Jadi ini juga aku mau nabung buat kartel dulu. Mama yang mau nabung buat kartel dulu. Nah setelah itu aku juga mau karena mau ngapal
masuk ke bidang panahan itu buat ngebantu orang tua sih, biar bisa meraih lebih banyak uang. Jadi enggak makan aja di rumah. Oh, Masya Allah, cita-citanya mulia sekali. Ingin berprestasi dan membantu orang tua dari segi finansial seperti itu, Gen. Iya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke, ada lagi? Kayaknya enggak sih. Oke, berarti menurut Gwen untuk meraih target tadi menjadi seorang atlet dengan cara masuk klub, meningkatkan skill sehingga bisa nafas, salah satunya hambatan yang mungkin Gwen akan lalui banyaknya mata pelajaran, beban sekolah mungkin ya, beban sekolah, kemudian ternyata ada urusan keluarga, belum urusan yang lain seperti itu, hambatan yang mungkin akan dilalui. Nah, dari hambatan tersebut, bagaimana cara Gwen untuk menangani atau mengatasi hambatan-hambatan yang nanti akan muncul, bisa jadi kan banyak ya gitu. Paling aku bisa bilang pasrah ke Allah aja. Apa? Pasrah ke Allah aja. Oh, bertawakal kepada Allah. Oke, ada lagi? Oh iya, orang tua aku juga lagi short money, jadi mereka belum bisa memfasilitasi aku dulu. Kayak gear panahan yang memang aku ngakui, jadi aku harus nabung sendiri. Oke. Ada lagi? Kayaknya enggak. Oke, untuk mengatasi hambatan yang tadi terkait masalah ada urusan yang lainnya, kita bertawakal kepada Allah kan gitu, menyerahkan segala urusannya. Selain itu hambatan mungkin alat untuk menaikkan skill tadi ya, Gwen akan berusaha menabung sehingga bisa membeli alat-alat panahan yang sesuai itu dengan hasil tabungannya Gwen seperti itu. Oke. Kalau untuk mengatasi ini kan akan jenjang SMP akan semakin banyak pelajarannya, akan semakin kompleks tantangannya kan gitu. Ada cara khusus agar Gwen bisa membagi nih informasi kapan latihan gitu. Ada teknik sendiri nggak dari Gwen? Sehingga nanti pas kelas 3 SMP itu insya Allah bisa masuk ke pelatnas. Apa yang akan Gwen lakukan? Aku membagi-bagi jadwal dulu, baru terus aku kalau memang diterima ke dalam klub, paling aku akan memilih buat jam malam, karena malam-malam tuh kalau coaching paling enak, soalnya sejuk banget itu, atmosfernya juga kayak terasa sepi, soalnya aku orangnya introvert Baiklah. nah juga, tapi ada downside-nya sih, soalnya kan aku pakai kacamata, jadi setiap kali aku narik bowstringnya kan knocknya sekarang kalau pakai visir di sini dapat hidung, tutup mata kiri gini, ini ada celah. Nah sekarang kelihatannya buram. Jadi kalau nggak benar, kalau tangannya itu harus steady banget kalau buat aku ya. Nah itu juga kalau dapat coachingnya jam malam itu juga sakit buat mata sih, soalnya enggak sih, jadi itu kan ada lampu, aku lupa tuh ada lampu. Nah aku juga harus ya pokoknya berjuang aja deh. Oke, tadi disampaikan insya Allah kalau untuk pelajaran, aktivitas yang lain, Gwen akan berusaha membagi waktu seperti itu. Salah satunya kalau latihannya bisa dilakukan malam hari seperti itu ya, yang lebih luang, lebih kosong menurut Gwen ya. Oke, kemudian tapi di sisi lain Gwen merasa ada tantangan baru nih kan gitu, khususnya dari segi fisik mata gitu ya, karena pakai kacamata jadi bidikannya kadang-kadang terhalangi oleh kacamata seperti itu ya. Terhalang dari eyesight aku kan kalau nggak pakai kacamata buram. Oke. Jadi kan di sini juga ada celah. Oh. Ini tutup mata.
pantang kan arah mata kanan ke sebelah sini. Jadi ada kopungan burem, terus targetnya ada di situ makanya. Sehingga ada yang buyar lah kan itu sebagian gitu karena posisi mata yang harus dipejamkan seperti itu. Oke. Nah untuk hambatan tersebut atau tantangan tersebut apa yang akan gue lakukan kira-kira? Kalau buat atasannya sih kayaknya nggak bisa, soalnya udah banyak minusnya. Oke. Kalau buat sisi lain yang buat klub itu kayaknya aku bisa mencapai, soalnya aku pas kelas 2 itu pas aku baru born di world of panahan. Aku Nokia sebenarnya udah bagus banget, hampir disapa sama beberapa atlet sama Sri Kandi. Keren. Nah terus lebih tua kan, jadi lebih gitulah fisiknya. Nah sekarang jadi lebih bagus karena fisik, karena dukungan coachnya juga sih. Yang paling mau aku aku tuh mau banget dilatih sama Coach Zai sama Coach Dahlan. Soalnya Coach Zai itu nggak tegas, nge-push lah gitu. Sama Coach Dahlan tuh enak banget orangnya, soalnya setiap kali kena shoot pas kelas 2 itu gue dapat kuning. Nah itu pertama kali aku lombanya ada di targetnya ada di bantalan atas yang angka B. Nah itu pas pertama kan itu baru pertama kali panahan, jadi agak gue gocek gitu. Nah baru pertama kali kayak gini ke atas tuh dapat kuning straight ke X-nya. Terus kelasnya juga ngevideoin. Masya Allah, jadi kejadian kelas 2 saat latihan maupun saat perlombaan itu berkesan sekali di gue nih ya. Kan gitu, sehingga ini yang memotivasi gue untuk bisa ini nih jadi seorang atlet panahan yang profesional gitu ya. Dan gue akan berlatih tadi, akan insya Allah masuk klub yang lebih profesional, melatih skillnya, dan insya Allah kelas 3 SMP bisa masuk ke klub platnas kan gitu ya, untuk panahan itu sendiri kan gitu. Tapi di sisi lain gue memiliki hambatan nih kan gitu, aktivitas yang banyak sebagai siswa belajar, sebagai anak kan gitu. Dan insya Allah gue akan bagi waktu itu, salah satunya latihannya mungkin di malam hari kan gitu. Oke, Masya Allah. Terus gue juga akan coba berikhtiar tadi menabung agar bisa membantu orang tua dari segi alatnya gitu ya. Mungkin semakin kompleks kalau misalkan semakin profesional ya. Karena batas minimal compound sama kan compound itu ada maksudnya gear panahan tuh emang mahal-mahal. Tapi ini masalahnya gear panahan tingkat nasional yang bernama compound yang bagus itu kayaknya minimal biayanya itu 30. Ini yang jadi tekadnya gue untuk bisa menabung dan bisa beli sendiri kan gitu ya. Insya Allah dari hasil tanamnya seperti itu. Nah itu juga belum termasuk limnya lebih parah. Jadi lebih banyak ya peralatan yang dibelinya. Insya Allah Allah mudahkan untuk tadi berikhtiarnya berusaha sampai memiliki peralatan yang profesional kan gitu. Nah itu juga kan jadi tantangan tersendiri tuh untuk menjadi seorang atlet. Ternyata alat-alatnya lumayan mahal sekali kan gitu ya. Complicated kan gitu tadi gue sampaikan. Nah dari hambatan tadi kemudian gue akan melakukan bagi waktu, gue akan menabung. Hal mana dulu nih yang gue akan lakukan agar target atau cita-cita menjadi seorang atlet di kelas 3 SMP ini bisa lebih mudah direalisasikan?
menurut gue? Mana ya, menurut aku sih setelah ini kan udah beberapa bulan lagi aku dan teman-teman akan lulus dari sekolah ini. Nah itu berarti ekskulnya udah. Nah aku mau melatih dulu di rumah sampai aku benar-benar sama supervisor udah bisa mengkontrol gimana cara visir dan sebenarnya sistem cuman meter-meternya ya susah. Nah setelah itu capaiannya minimal semester 2 itu paling udah masuk klub. Setelah masuk klub kan itu udah mahir. Itu juga udah beli kartel sekarang soalnya punya aku yang saya pakai itu udah segini. Jadi minimal tuh sejengkal segini. Setelah itu kan udah baru semuanya. Itu kayaknya harus beli tas juga deh. Terus udah selesai pelajaran, udah libur semester, udah mau lulus habis kelas SMP gitu kan, aku mau persiapan buat masuk ke timnas. Berarti yang gue akan lakukan untuk bisa mendekatkan harapan menjadi seorang atlet, sering latihan di rumah tadi gue sampaikan. Insya Allah semester 2 SMP akan coba masuk klub yang lebih profesional. Kemudian membeli peralatan-peralatan baru untuk mendukung dan support latihannya. Baru nanti mudah-mudahan tahapan tersebut bisa menjadikan gue lebih mudah untuk masuk ke pelatnas seperti itu. Oke, Masya Allah. Apa nih dari tahapan itu yang mau gue lakukan terlebih dahulu? Dengan sekarang, dengan kondisi sekarang tuh. Punya visir, sudah punya backpack, sudah punya grip, sudah punya chest guard, sudah punya pokoknya peralatan itu. Nah sekarang tinggal baunya yang harus ditekatin. Baunya tuh udah lebih pendek. Nah itu kata coach bisa kan semakin tinggi semakin kuat. Kalau masih kecil baunya bisa aja nge-twist dan nyakitin diri sendiri. Terus setelah itu berarti yang terdekat Gwen akan memiliki bone seperti itu. Ya, Bu. Oke, bagaimana cara memiliki bone-nya itu kalau menurut Gwen sendiri dengan kondisi saat ini? Ada banyak yang harus aku nabungnya. Oke, Gwen akan menabung. Oke, bagaimana langkah yang Gwen akan lakukan untuk proses menabung tersebut? Proses menabung. Oh, uang jajan. Oke, uang jajan. Uang jajannya kenapa Gwen? Uang jajannya ya minimal banget sih, dapat 10.000 setiap hari. Jadi aku kan udah punya dompet, udah punya celengan. Ditaruh di dompet deh. Sekarang udah terkumpul 162.000. Jadi agak meningkat bawa kartel. Tapi kebantu juga sih dengan kan itu bau aku yang sekarang mau dijual buat beli yang kartel. Jadi bantu. Oke, berarti untuk mewujudkan langkah terdekat agar bisa latihan di rumah, gue akan beli alat baru tadi ya, bone tersebut ya, kan gitu dengan cara menabung, gitu uang jajan 10.000 orang tua akan coba ditabung seperti itu ya. Ya. Selain itu juga alat yang lama coba dijual. Ya. Nah targetnya kapan nih berarti rencana pembeliannya? Belum laku sih. Bukan target untuk membeli daunnya sendiri dari tadi proses menabung, kemudian coba dijual. Kalau target dari duitnya sendiri kapan bisa direalisasikan? Kayaknya cukup deh kalau habis lulus itu udah ada. Habis lulus itu berarti berapa lama lagi? Berapa bulan lagi? Apa ya? Atau bulan apa kira-kira targetnya? Ulang tahun aku. Desember.
Oh, Desember. Oke, Desember. Sudah memilikinya. Oh, Desember sudah memilikinya. Apakah sudah punya rencana agar bulan Desember ini bisa terrealisasikan dari hasil tabungannya gue itu sendiri? Rencananya gue seperti apa? Sekarang di bulan Ramadan dan April 2022 aku sudah lebaran. Dan lebaran itu anak-anak kecil yang seumuran dengan aku mendapatkan THR. THR biasanya tuh berapa ratusan ribu, jadi bisa itulah. Oh, oke. Gwen akan menyisihkan selain tabungan yang tadi 10.000 dari uang jajan, nanti pas THR kan gitu Gwen akan tabungkan juga seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Menurut Gwen sendiri kapan nih Gwen akan mulai langkah untuk menabung tersebut? Targetnya berapa sih beli boni itu? Oke, kapan mau mulai menabungnya? Udah dari kapan ini? Oh sudah mulai. Oke. Apakah sudah tahu target harga berapa dan saat ini posisinya Gwen berapa tabungannya? Tabungannya sih masih agak jauh ya, soalnya kan itu harus mencapai sampai lebih dari 900 Harga bonnya atau tabungannya? harga bonnya. Oh, harga bonnya lebih dari 900 seperti itu yang gue ketahui kan gitu. Jadi saat ini tabungannya sepertinya masih jauh kan gitu. Masih jauh banget kan. Nah, bagaimana nih agar gue bisa mencapai bulan Desember ini? Insya Allah tercapai selain jajan yang tadi uang yang tabung plus dari THR. Apalagi yang akan gue lakukan? Tapi kan Desember ulang tahun aku, paling itu bisa aja jadi hadiah. Oh, gue akan berharap itu jadi hadiah juga selain itu. Oke, ada lagi kalau misalkan hal lain yang terpikirkan oleh gue. Kayaknya nggak ada deh. Baik, alhamdulillah tadi gue sampaikan dari harapan gue menjadi seorang atlet kan gitu. Lalu gue insya Allah coba akan memulai kembali latihan di rumah, apalagi di masa nanti setelah lulus kelas 6 mungkin kosong, gue akan latihan di rumah seperti itu ya. Kemudian nanti akan coba masuk klub yang lebih profesional, memperbarui dan meningkatkan skill. Lalu insya Allah nanti akan masuk pelatnas dan mendapatkan terkait masalah bagian waktu kan gitu. Tadi gue akan atur itu di malam hari latihannya seperti itu ya. Dan untuk alat-alat sendiri gue akan menabung seperti itu. Oke, dalam hal yang tadi gue sampaikan tuh mau menabung, kemudian akan latihan di rumah, mana hal terdekat yang gue pasti bisa lakukan ini? Ya, jangan jelas. Oh, oke. Yang lebih mudah dan terrealisasikan menurut gue yang terdekat ini untuk bisa untuk bisa mencapai target yang tadi gue sampaikan. Meningkatkan skill dengan visir. Meningkatkan skill. Oke, ada lagi? Meningkatkan skill Dengan visir tadi. Nah, ini untuk meningkatkan skill dengan visir, targetnya dari gue sendiri berapa lama untuk bisa meningkatkan target tersebut? Mei udah hampir mahir. Nih, sudah hampir mahir. Oke. Karena sekarang sudah tapi sekarang agak goncang-goncing gitu. Soalnya enggak kalau di target atas bisa aja dapat putih lagi, terus dapat merah, kuningnya yang jarang. Tapi kalau straight forward targetnya itu bisa aja merah atau kuning. Apa tuh yang menyebabkan target visirnya jadi meleset tuh? Bisa aja adjustment visirnya yang salah, atau bisa saja knock up yang salah. Untuk menghadapi kendala tadi tuh adjustment dan knock-nya tuh menurut gue sendiri apa yang akan gue lakukan? Adjustment visir sih udah agak ngerti ya.
Tapi kalau adjustment knot sekarang kan udah ganti ke visir, jadi kurang terlatih gitu. Oke, berarti apa yang kalian lakukan untuk bisa semakin mahir nih kan gitu, adjustment visir dan knotnya itu? Yang coach yang buat hard training lagi. Oke, akan meminta coach untuk melatih kembali gitu ya. Kapan akan gue lakukan itu? Kapan akan menghubungi coachnya menurut Ben? Masalahnya itu kan coach Zaid itu dulu member dari Broadway. Hari Selasa persis habis pulang kelas 2 itu kan tempatnya di Bekasi. Nah, coach sekarang udah ganti tempat ke Bogor. Jadi kurang tahu sih. Tapi ada pelatihan juga di kantor mama aku. Tapi jauh. Aku nggak tahu di mana tempatnya. Oke, ternyata ada tantangan kembali nih kan gitu. Gue kesulitan untuk menemukan pelatihnya gitu ya, jadinya karena di Bogor. Nah, berarti apa nih yang akan gue lakukan dalam waktu terdekat ini berarti untuk meningkatkan skill itu? Karena melatih diri sih. Oke, melatih diri di rumah berarti. Di rumah. Oke, berapa kali akan dilatihnya menurut gue untuk mencapai kemahiran? Kalau aku punya spare time di weekend atau weekdays maybe ke rumah kakek, aku ke latihan 10 meter. Gwen akan latihan di rumah kakek weekend atau weekdays dan gitu, untuk latihan 10 meter. Masya Allah. Kapan mau latihan di rumah kakek? Gimana ya? Masalahnya itu rumah kakek agak sempit ya, kan gak jelas juga kalau tiba-tiba ada anak SD yang lagi latihan di dalam rumah gitu kan, bisa membahayain orang juga. Tapi di balkoninya sempit juga sih, mau gak mau di tempat garasinya. Oke. Rencananya mau kapan mau mulai latihannya? Paling kalau aku punya motivasi, sekarang motivasinya ngedrop banget. Oke, motivasinya ngedrop. Kenapa motivasinya ngedrop? Harus partisipasi Munaposya, tapi sebenarnya di hari Munaposya ada lomba panahan. Aku tuh sebenarnya mengejar apa sih, sebenarnya orang yang kompetitif mengejar lomba gitu. Nah juga setiap kali aku ngeliat ke kaca aku itu kan ada tempat medali aku ya, udah banyak. Kenapa nggak dibanyakin aja? Kenapa gitu? Panahannya harus sama tanggal Munaposya. Oke, Ben ada kesempatan gitu kemarin gitu ya ketika Munaposya, tapi ada kesempatan lomba juga, jadinya memilih Munaposya. Iya, soalnya kan itu juga buat kepentingan di sekolah juga. Oke. Nah, untuk kepentingan panahannya sendiri, gue akan lakukan apa nih? Tadi kan sudah akan latihan di rumah kakek kan itu. Kapan rencananya mau latihan terdekat ini? Kurang tahu sih. Soalnya targetnya hilang. Iya, targetnya hilang nih bulan Mei. Target apa nih? Bukan, maksudnya bukan target itu. Apa? Target apa? Target mananya yang hilang. Gitu, target panahannya hilang. Baiklah, gitu. Berarti ada tantangan lagi nih, alatnya hilang kan gitu ya? Iya, Nah, nggak tahu di mana. tadi kan gue sampaikan kan gitu, gue akan coba berlatih sebelum masuk SMP kan gitu. Nah, berarti bagaimana dengan tantangan tersebut tuh yang alat-alatnya hilang? Apa yang akan gue lakukan? Kalau mau nyari, Mencari alat. Kalau tidak, lagi. oke, mencari alat atau beli lagi. Kapan rencananya mau beli alat atau mencari lagi? Kalau jika aku udah mau memulai latihan lagi. Kapan itu? Kapan mulai latihan lagi? Kapan itu? Sehingga nanti pas semester 2 tadi kan gue targetkan akan ikut klub yang lebih profesional ya. Oh, ekskul. Kalau kan biasanya ekskul tuh
ada libur-liburnya kan, jadi kan biasanya ada kayak oh I miss this school so much, jadi aku bisa aja ke rumah kakek, ke rumah dulu ambil biar panahan, ganti baju, mandi, berangkat deh. Oke. Gwen akan memulai kembali latihannya ketika ekskul panahan seperti itu atau ekskul panahannya libur. Oh, ekskul panahannya libur. Enggak juga sih, tapi bisa aja kalau aku punya motivasi, kalau aku nggak ngantuk aja di weekdays, di weekend maksudnya. Oke. Itu kayaknya kemungkinannya cuma 50% lah. Bagaimana nih meningkatkan kapasitas supaya latihannya semangat lagi angka tersebut? Kan tadi 50-50 nih motivasinya nih. Ngeliatin medali. Gue akan melihat medalinya kan gitu. Dengan melihat medali berapa targetnya? Tiap kali melihat medali itu pas pertama kali melihat biasa aja. Makan, melihat lagi ke atas. Kok gini ya? Gini lagi. Wah, parah nih, bikin aku punya motivasi buat panahan lagi. Oke. Gwen akan melakukan memotivasi dirinya dengan cara lihat medali seperti itu. Iya sih, aneh kan? Itu aneh kan gitu. Itu sebuah cara tersendiri kan gitu. Nah, kalau sudah lihat medali nih, berarti yang akan gue lakukan lihat medali dulu nih. Dan kapan mau mulai latihannya lagi nih? Ada libur panjang. Setiap hari di SMP yang aku sudah mau tempati itu kan nggak ada klub panahan, nggak ada klub panahan. Jadi paling di tempat-tempat libur itu aku kan biasanya kalau lagi libur kan liburan sama saudara nih, aku kan yang sendiri yang atletik banget, aku bisa aja latihan di rumah saudara, di rumah Aki atau di tempat klub bisa aku nyewa. Itu aku nge-impress semua saudara aku, rasanya enak banget. Aku banggain orang tuh juga. Wah, berarti gue akan melakukan latihan kembali saat liburan seperti itu. Ya, liburan dekat. Liburan kapan nih? Liburan semester atau liburan lebaran? Bukan liburan lebaran. Liburan lebaran juga kemungkinan sih, tapi liburan abis aku lulus sekolah ini pasti. Oke. Dengan latihan tersebut, alat yang baru tadi, berapa persen kemungkinan skillnya meningkat? Kayaknya 85% insya Allah ya, itu akan dicapai kan gitu dalam waktu terdekat. Berarti Gwen akan latihan di rumah kembali gitu, khususnya di rumah. Oke, baik Gwen, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Menarik sekali kita diskusinya tentang panahan. Semoga Allah mudahkan cita-citanya menjadi seorang atlet. Harapannya baik. Terima kasih ya Gwen.